sebelum kita mulai, aku penasaran. Kamu yang nonton video ini asalnya dari mana? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu sejauh apa video ini nyampe ke kamu. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, karena konten seperti ini bakal rutin muncul di channel ini. Kalau udah subscribe, oke, kita lanjut ke videonya. Dewi adalah seorang janda muda berusia 25 tahun yang setiap harinya bekerja di sebuah restoran kafe populer di kota besar Indonesia. Kafe itu selalu ramai, dipenuhi suara gelas beradu, mesin kopi yang mendesis, dan obrolan pelanggan yang datang dan pergi. Di antara hiruk-pikuk itu, Dewi berdiri tenang mengenakan seragam kerja sederhana, menyembunyikan kisah hidup yang berat di balik wajahnya yang cantik alami. Rambut hitam panjangnya hampir selalu diikat rapi, namun sesekali dibiarkan terurai saat ia merasa terlalu lelah untuk peduli pada penampilan. Tubuhnya tinggi semampai, langkahnya cekatan, mencerminkan seseorang yang telah terbiasa bekerja keras tanpa banyak mengeluh. Ia sudah cukup lama bekerja di restoran tersebut, bahkan sebelum hidupnya berubah drastis. Para rekan kerja mengenalnya sebagai sosok yang rajin, pendiam, dan jarang ikut bergosip. Dewi lebih memilih menyelesaikan pekerjaannya dengan baik daripada terlibat percakapan panjang. Senyumnya selalu hadir untuk pelanggan, namun jarang tulus sepenuhnya. Ada jarak yang sengaja ia ciptakan, seolah ia tak ingin siapapun terlalu dekat dengan dunia pribadinya. Tak banyak yang tahu bahwa Dewi pernah memiliki kehidupan yang sederhana namun bahagia. Ia menikah muda dengan pria yang sangat ia cintai, bermimpi membangun keluarga kecil yang hangat. Namun semua itu runtuh ketika suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan mendadak. Kepergian itu terjadi begitu cepat, tanpa perpisahan, tanpa kesempatan bagi Dewi untuk benar-benar siap. Dalam sekejap, ia berubah dari seorang istri menjadi seorang janda muda, dipaksa kuat oleh keadaan. Hari-hari setelah kejadian itu terasa hampa. Dunia seolah tetap berjalan, sementara Dewi terjebak dalam kesedihan yang sunyi. Tidak ada bahu tempat bersandar, tidak ada waktu untuk berlarut-larut dalam duka. Ia harus tetap hidup, tetap bekerja, tetap berdiri di atas kakinya sendiri. Restoran tempatnya bekerja menjadi satu-satunya pelarian, tempat di mana ia bisa berpura-pura baik-baik saja. Setiap pagi, Dewi berangkat kerja dengan langkah yang sama, melewati jalanan kota yang padat, menahan lelah dan pikiran yang sering melayang pada masa lalu. Di sela-sela melayani pelanggan, ia kerap termenung, memikirkan bagaimana hidupnya bisa berubah begitu jauh dari rencana. Namun ia tak pernah menunjukkan air mata di tempat kerja. Baginya, bertahan hidup adalah bentuk keberanian yang paling nyata. Dewi memilih fokus bekerja dan mengubur keinginannya untuk berharap terlalu tinggi. Ia tak lagi memikirkan cinta atau masa depan yang terlalu jauh. Baginya, hari ini bisa dilewati tanpa runtuh saja sudah cukup. Ia belajar menjadi kuat dalam diam, menjadi tegar tanpa pujian, dan menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu adil, namun harus tetap dijalani. Di balik kesederhanaannya, Dewi menyimpan keteguhan seorang perempuan yang telah kehilangan segalanya, namun masih memilih untuk berdiri. Tanpa ia sadari, sikap itulah yang kelak akan menarik perhatian seseorang yang akan mengubah arah hidupnya. Malam itu hujan turun tanpa jeda, membasahi jalanan kota dan membuat suasana kafe terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu kuning temaram memantul di kaca jendela, sementara suara hujan bercampur dengan musik pelan yang mengalun di dalam ruangan. Dewi tetap bekerja seperti biasa, melayani pelanggan dengan senyum tipis yang sudah menjadi kebiasaannya. Namun entah mengapa, malam itu dadanya terasa lebih sesak. Pintu kafe terbuka perlahan, dan seorang lelaki paruh baya masuk dengan mantel gelap yang masih basah oleh hujan. Rambutnya mulai memutih, wajahnya tegas dengan garis-garis pengalaman yang tak bisa disembunyikan. Tatapannya tajam, namun menyimpan kelelahan yang dalam. Ia melangkah tenang, seolah dunia di luar tak lagi menarik perhatiannya. Tanpa banyak bicara, ia memilih duduk di sudut kafe yang paling sepi, tempat yang jarang dipilih pelanggan lain. Dewi memperhatikannya sekilas saat mencatat pesanan. Lelaki itu memesan kopi hitam tanpa gula, suaranya rendah dan datar. Ada kesan dingin, namun bukan sombong. Lebih seperti seseorang yang telah terlalu sering kecewa hingga tak lagi berharap. Saat Dewi meletakkan cangkir kopi di mejanya, lelaki itu menatapnya lebih lama dari pelanggan lain. Tatapan itu bukan tatapan menggoda, melainkan seolah menembus pertahanan yang Dewi bangun rapat-rapat selama ini. Untuk sesaat, Dewi merasa tidak nyaman. Ia terbiasa diperhatikan karena wajahnya, tetapi tatapan lelaki itu berbeda. Seakan lelaki itu melihat sesuatu yang tersembunyi, kesedihan yang ia simpan rapi, luka yang tak pernah ia ceritakan. Dewi segera menunduk, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang muncul di dadanya. Lelaki itu duduk lama di sana,
menyesap kopi perlahan sambil memandangi hujan di luar jendela. Sesekali ia membuka ponsel, membaca pesan singkat, lalu kembali terdiam. Kesendiriannya terasa berat, hampir sama beratnya dengan kesunyian yang Dewi rasakan setiap malam sepulang kerja. Tanpa sadar, Dewi beberapa kali melirik ke arah sudut kafe itu, seolah ada sesuatu yang menariknya. Menjelang kafe hampir tutup, lelaki itu memanggil Dewi dengan suara pelan. Ia mengucapkan terima kasih atas kopi yang disajikan, lalu berkata singkat bahwa kafe itu terasa nyaman. Kalimat sederhana, namun disampaikan dengan kejujuran yang jarang Dewi temui. Saat lelaki itu pergi, meninggalkan kafe dengan langkah perlahan, Dewi berdiri terpaku sejenak. Ia tidak tahu mengapa hatinya terasa bergetar. Tidak ada janji, tidak ada percakapan panjang. Hanya tatapan singkat dan kehadiran seorang asing yang terasa begitu nyata. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dewi merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam hatinya. Sesuatu yang selama ini ia kira telah mati. Ia tidak menyadari bahwa pertemuan sederhana di sudut kafe itu hanyalah awal. Awal dari kisah yang perlahan akan membuka luka lama, sekaligus menawarkan kemungkinan baru yang belum pernah ia harap. Hari-hari setelah pertemuan itu berubah pelan tanpa Dewi sadari. Lelaki paruh baya tersebut mulai sering datang ke kafe, selalu memilih sudut yang sama, selalu memesan kopi tanpa gula. Awalnya mereka hanya bertukar sapa singkat, sebatas senyum dan ucapan terima kasih. Namun lambat laun, percakapan kecil mulai terjalin, tentang cuaca, tentang pekerjaan, tentang kota yang terasa semakin dingin bagi orang-orang yang hidup sendirian. Dewi tidak pernah berniat membuka diri. Ia terlalu terbiasa menutup hatinya rapat-rapat. Tetapi ada sesuatu dari lelaki itu yang membuatnya merasa aman untuk berbicara, meski hanya sedikit. Lelaki itu tidak pernah bertanya terlalu dalam, tidak memaksa, hanya mendengarkan. Sikap itulah yang perlahan meluluhkan pertahanan Dewi. Namun setiap kali hatinya mulai hangat, ketakutan segera menyusup. Dewi sadar siapa dirinya. Ia hanyalah seorang pelayan restoran, janda muda dengan masa lalu yang menyakitkan. Ia takut berharap terlalu jauh, takut jatuh dan terluka untuk kedua kalinya. Setiap kali lelaki itu tersenyum padanya atau memuji caranya bekerja, Dewi selalu mengingatkan diri sendiri untuk menjaga jarak. Rahasia itu akhirnya terungkap tanpa rencana. Suatu sore, Dewi tak sengaja mendengar percakapan rekan kerjanya tentang seorang pengusaha besar yang sering datang ke kafe mereka. Nama, wajah, dan ciri-cirinya begitu familiar. Jantung Dewi berdegup keras saat ia menyadari bahwa semua itu mengarah pada lelaki yang selama ini ia kenal sebagai pelanggan biasa. Kebenaran itu menghantamnya dengan keras. Lelaki yang selama ini duduk sendiri di sudut kafe, yang terlihat sederhana dan kesepian, ternyata adalah sosok berpengaruh dengan kekayaan yang tak terbayangkan oleh Dewi. Sejak saat itu, cara Dewi memandang dirinya sendiri berubah. Ia merasa kecil, tidak pantas, dan semakin takut disalahartikan. Dewi mulai menjaga jarak. Senyumnya menjadi lebih formal, jawabannya singkat, dan matanya jarang berani menatap langsung. Lelaki itu menyadari perubahan tersebut, namun tidak langsung bertanya. Hingga suatu hari, dalam percakapan yang canggung, Dewi akhirnya memberanikan diri berkata bahwa ia tidak ingin orang salah paham. Dengan suara bergetar, Dewi mengungkapkan ketakutannya. Ia tidak ingin dianggap perempuan yang mendekat karena harta. Ia lelah dengan penilaian orang, lelah merasa rendah hanya karena status dan masa lalunya. Air matanya hampir jatuh, namun ia menahannya, memilih berdiri dan berkata bahwa mungkin ia sebaiknya pergi menjauh. Saat itu, dunia terasa berhenti sejenak. Lelaki itu terdiam lama, wajahnya menunjukkan kekejutan dan kesedihan. Ia menyadari bahwa kedekatan yang tumbuh tanpa ia sadari telah membawa beban bagi Dewi. Bukan jarak usia atau status sosial yang menjadi penghalang terbesar, melainkan luka dan ketakutan yang belum sembuh. Malam itu, Dewi pulang dengan langkah gontai. Di dalam dadanya berkecamuk perasaan yang bertentangan, antara ingin melindungi diri dan keinginan kecil untuk dipercaya dan dicintai lagi. Ia menangis dalam diam, menyadari bahwa membuka hati memang selalu beresiko, namun menutupnya sepenuhnya terasa semakin menyakitkan. Ia tidak tahu apakah keputusannya menjauh adalah langkah yang benar. Yang ia tahu, ketakutannya bukan tentang lelaki itu, melainkan tentang dirinya sendiri, tentang keberanian untuk menerima bahwa ia layak bahagia, meski masa lalunya penuh luka. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Kafe hampir kosong, hanya menyisakan beberapa meja yang belum dirapikan, dan lampu-lampu redup yang memantulkan bayangan panjang di lantai. Di luar, hujan turun pelan, seolah ikut menjaga rahasia yang akan terungkap malam itu. Dewi duduk berhadapan dengan lelaki itu di sudut kafe, tempat segalanya bermula. Tangannya gemetar, dadanya sesak, dan hatinya dipenuhi ketakutan yang selama ini ia pendam. Untuk pertama kalinya, Dewi tak mampu menahan air matanya. Tangis itu jatuh tanpa bisa dicegah, membawa semua luka yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Ia bercerita tentang hidupnya sebagai janda muda, tentang kehilangan yang datang terlalu cepat, tentang malam-malam panjang yang ia lalui sendirian. Ia mengaku takut berharap, takut dicintai lagi, takut kehilangan untuk kedua kalinya. Dengan suara terputus-putus, Dewi mengatakan bahwa ia merasa kecil dan tak pantas. Ia takut dianggap mendekat karena harta, takut dicap sebagai perempuan yang memanfaatkan keadaan.
Semua ketakutan itu menumpuk, membuatnya hampir memilih untuk mundur, meski hatinya menolak. Lelaki itu mendengarkan dalam diam, tidak memotong, tidak membantah. Tatapannya lembut, jauh berbeda dari kesan dingin yang pertama kali Dewi lihat. Ketika Dewi selesai berbicara, kafe terasa semakin hening. Lelaki itu menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara rendah dan jujur bahwa kekayaan tidak pernah menyelamatkannya dari kesepian. Ia bercerita tentang hidupnya yang penuh pencapaian namun kosong secara emosional, tentang rumah besar yang terasa sunyi, tentang relasi yang dangkal, dan tentang bagaimana ia datang ke kafe itu bukan untuk mencari siapapun, melainkan untuk melarikan diri dari sepi. Ia mengakui bahwa Dewi bukan menarik perhatiannya karena kecantikan, tetapi karena keteguhan dan kesederhanaannya. Kata-kata itu menusuk hati Dewi, bukan dengan sakit, melainkan dengan kejujuran yang menghangatkan. Untuk pertama kalinya, ia melihat lelaki itu bukan sebagai sosok kaya atau berjarak, melainkan sebagai manusia yang sama rapuhnya. Dua jiwa yang terluka, dipertemukan oleh kebetulan yang sederhana. Dewi terdiam lama. Dalam dirinya terjadi pergulatan besar, antara rasa takut dan keinginan untuk percaya. Ia tahu membuka hati berarti membuka kemungkinan terluka kembali. Namun menutupnya sepenuhnya berarti hidup dalam kesepian yang sama seperti selama ini. Dengan tangan yang masih gemetar, Dewi akhirnya mengangkat wajahnya. Air matanya belum kering, namun ada keberanian kecil yang tumbuh di dadanya. Ia memilih untuk tidak lari lagi, tidak menjanjikan apapun, tidak berharap terlalu jauh, hanya memberi ruang bagi perasaan untuk tumbuh dengan jujur. Malam itu tidak diakhiri dengan janji besar atau kepastian masa depan. Hanya dua orang yang saling memahami bahwa hidup memang tidak pernah pasti. Namun di tengah ketidakpastian itu, Dewi belajar satu hal penting, bahwa membuka hati bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian paling tulus yang pernah ia miliki. Dan di sudut kafe yang sunyi itu, di bawah hujan yang terus turun, Dewi melangkah satu langkah kecil menuju harapan yang selama ini ia takutkan.